Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya, Edi Suprihadi. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil memproteksi halaman sesuai dengan grup usernya. Sekarang, kita akan membuat sebuah halaman untuk customer service, berikut proteksinya, dan beberapa aktivitas yang ada di dalamnya seperti membuat akun baru dan membuat kartu ATM. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Mari kita lanjutkan mini project kita. Di video sebelumnya kita sudah membuat main menu, lalu beberapa di admin menu sudah kita buat seperti user management. Nah, sekarang kita akan membuat menu customer service ini, dan di dalamnya ada fungsi create account di dalam customer service, karena biasanya nasabah itu sebelum melakukan aktivitas banking seperti menabung ya, atau menarik uang atau transfer, itu dia harus ke customer service dulu untuk membuat account barunya. Kemudian customer service akan menginputkan beberapa informasi ke dalam database sehingga nasabah tadi punya account dan bisa melakukan transaksi. Nah, setelah kelas, kita juga kemarin sudah membuat kelas login, kelas user management, kelas ConDB. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kelas yang isinya adalah layanan-layanan di bank. Ini kita sebut saja kelasnya dengan nama Bank Service, di mana di dalamnya ada fungsi-fungsi seperti create account, lalu deposit, withdraw, transfer, check balance, dan lain-lain yang akan kita buat di video berikutnya. Nah, kelas main ini akan memanggil Bank Service untuk menjalankan fungsi bank, dan kemudian fungsi-fungsi ini juga membutuhkan connection DB untuk connect ke database. Jadi secara petanya adalah seperti ini. Jadi nanti di kelas bank service itu harus dikenalkan ConDB, lalu di kelas main harus dikenalkan bank service juga. Dalam proses ini kita membutuhkan dua table yang terkait dengan create account di customer service. Jadi yang pertama adalah tabel customer. Jadi ketika seorang nasabah baru dia ke customer service, kemudian customer service akan menginputkan beberapa field seperti nomor account, lalu namanya. Nah, PIN ATM ya nantinya ya. Ini akan dibuat secara otomatis. PIN dan balance ini adalah saldo akhir dari nasabah tersebut. Secara default, ketika nasabah tadi baru dibuatkan account, dia akan memiliki saldo awal adalah $50 sebagai saldo awal. Nah, nanti program juga setelah ini di-input, dia secara otomatis harus memasukkan atau menambahkan data di tabel transaction. Ini kita juga akan bikin sebuah tabel namanya tabel transaction. Isinya adalah rangkaian atau history atau daftar transaksi yang dilakukan oleh para nasabah. Tabel transaksi ini akan memiliki sebuah transaksi, yaitu account nomor 9001. Lalu inilah withdrawal atau deposit. Berarti dia deposit kan, menabung. Jumlahnya adalah $50. Ini tanggal dan waktunya. Jenisnya adalah cash. Sehingga saldo awal adalah $50. Yang menginput adalah customer service-nya. Ini user customer service, yaitu Della. Note inilah catatan tambahan seperti nanti
Ketika ada transfer, dia tahu transfernya dari siapa dan seterusnya. Ini akan kelihatan nih, user ini siapa yang melakukan transaksi. Di baris kedua ini ada transaksi kedua. Sebagai contoh bahwa nomor account 9001 ini dia melakukan deposit sebanyak $100 di waktu ini. Sifatnya adalah cash di teller ya. Sehingga balance-nya adalah penjumlahan dari 50 dan 100. Jadi ini saldo akhir. Lalu karena dia lewat teller, maka ini adalah user teller nih. Ken ini user teller. Nah, nanti di baris ketiga ada transaksi lagi, yaitu 9001 ini dia melakukan penarikan nih, withdraw sebanyak $25 di waktu ini. Dia withdrawnya dari mesin ATM, sehingga saldo akhirnya adalah 150 dikurang 25, jadi 125. Usernya adalah ATM tersebut. Oke. Nanti kita juga simulasikan di transaksi keempat ini, account nomor ini, 9001 ini, dia melakukan deposit lagi sejumlah $30, tanggal dan waktunya, kemudian jenisnya adalah transfer, sehingga saldo akhirnya adalah 125 ditambah 30 jadi 155. Karena ini ditransfer lewat ATM oleh account nomor 9003 ini, si John. Jadi si John ini nantinya akan melakukan transfer ke rekening Resel ini lewat mesin ATM. Itulah skenario kita untuk memahami bagaimana proses kerja dari bank. Sekarang kita akan mempersiapkan tabel-tabelnya. Tadi di skenario sudah dijelaskan kita membutuhkan dua tabel, yaitu tabel customer dan tabel transaction. Mari kita masuk ke MySQL, DB Bank. Oke. Nah, ini adalah perintah untuk membuat sebuah tabel dengan nama tabel customer. Ini nama database kita tadi, DB Bank. Kita butuh ID, auto increment, lalu kolom account number, ACC no, lalu full name, PIN. Di sini saya batasi 4 karakter. Lalu balance, saldo akhir. Ini adalah double. Jadi yang lain adalah karakter, tapi untuk saldo akhir ini jenisnya adalah double. Double adalah sebuah angka yang bisa pecahan. Lalu sebagai primary key adalah ID ini. Nah, ini saya tambahkan juga di database bahwa account number ini adalah unique, karena tidak boleh ada account number yang sama di dalam tabel ini. Jadi dengan perintah unique index account number ya. Jadi ini nantinya account number ini akan bersifat unique. Jadi tidak bisa ada data yang sama di dalam tabel customer ini untuk account number. Oke, kita enter. Sekarang kita create tabel transaction. Ya, jadi tabel transaction, ID sebagai primary key dengan auto increment. Ini account number, lalu ini withdraw atau deposit. Saya beri nama WD. Lalu amount dulu jumlah transaksinya. Ini juga angka, jadi double. Lalu DOT adalah date of transaction. Di sini jenisnya adalah date time. Lalu type, kemudian saldo akhir, balance. Ini juga double. Kemudian user dan node. Sebagai primary key adalah ID ini. Oke, saya enter.
Nah, sekarang kalau kita lihat show tables, jadi sekarang di database kita itu ada 3 tabel, yaitu tabel customer, tabel transaction, dan tabel user. Kita bisa lihat detailnya, describe tabel customer. Ini adalah detailnya tadi. Lalu describe tabel transaction. Oke. Jadi kita sudah berhasil membuat kedua tabel di MySQL. Setelah kita membuat tabel, kita sekarang bisa melanjutkan coding kita dengan NetBeans. Oke, ini kita buka source-nya. Nah, kita membutuhkan sebuah kelas baru. Berarti kita membuat kelas baru, new C++. Kita beri nama bank service. Oke. Dan finish. Oke, ini dia membentuk sebuah kelas file baru, CPP bank service dan bank service.h untuk headernya. Nah, bank service ini harus dikenalkan beberapa header yang lain, yaitu ConnectionDB, ConDB, dan login. Karena bank service ini dia membutuhkan ConDB untuk koneksi ke MySQL dan login untuk memprotek halaman ini dengan login password. Oke, kita juga tambahkan using namespace std supaya tidak banyak menulis std. Nah, di bawah kita membuat sebuah fungsi baru. Oke, ini adalah fungsi baru void bank service create account. Kita membuat fungsi create account. Lalu kita memerlukan beberapa variabel, yaitu full name, account number, balance, PIN, dan str SQL. Sebagai saldo awal, kita set balance sama dengan $50 ya. Oke. Kemudian kita membuat formnya, yaitu saya beri nama create account, di mana dia memerlukan inputan full name, kemudian ini ditangkap dengan variabel full name, kemudian account number ditangkap dengan variabel account number. Oke. Lalu PIN ini kita akan set secara otomatis dengan fungsi random. Oke, fungsinya adalah seperti ini. Ini adalah fungsi built-in-nya C++, jadi srun time 0, kemudian PIN sama dengan random 4 digit. Oke. Karena PIN kita adalah 4 digit. Lalu kita bikin instruksi SQL-nya untuk menambahkan ke tabel customer, yaitu insert into tabel customer, full name, account number, PIN, balance. Ya, kita harus menggunakan ini supaya tidak error. Dengan nilai values full name, account number, PIN, dan balance. Kemudian kita buat objek connect-nya, ConDB, con, lalu panggil fungsinya, execute str sgl. Oke, ini kalau di run, kode eksekusi dia akan menulis ke tabel customer. Nah, kita juga harus menulis ke tabel transaksi, sehingga kita membuat instruksinya lagi untuk menulis ke tabel transaksi. Kita siapkan dulu variabel-variabelnya, seperti WD,
amount, type, dan note. Kemudian karena kita menginsert saldo awal, berarti dia WD-nya kita isi D atau deposit atau store ya. Lalu amount-nya itu sama dengan balance, jadi 50 juga sebagai saldo awal. Kemudian tipenya adalah cash, dan catatannya atau note-nya adalah opening balance, jadi saldo awal. Jadi supaya tahu catatannya bahwa ini adalah transaksi saldo awal. Kemudian kita membuat instruksinya, yaitu insert into table transaction dengan kolomnya adalah account number, WD, amount, DOT, type, balance, user, dan note. Dengan nilainya adalah ini variable account number, ini WD, amount. Nah, untuk date of transaction kita cukup nulis now, fungsi now di MySQL. Jadi dia langsung menulis dengan tanggal dan waktu saat ini. Kemudian type ya. Type-nya tadi cash ini ya. Lalu balance, user, dan note. User itu adalah berisi dari user yang login saat ini, jadi yang melakukan transaksi ini. User ini diambil dari fungsi di atas. Nah ini. Oke, kemudian kita tinggal panggil fungsinya di conDB, yaitu MySQL query execute ya. str sql. Oke. Kemudian kita masuk ke header sini. Kita tambahkan beberapa include yang standar, yaitu include string. Kemudian di sini kita kenalkan fungsi baru tadi adalah create account string user. Nah, sekarang kita buka MineCPP lagi. Oke, ini kita update yang di sini. Customer service ya. Dia akan lari ke CS menu ini. CS menu itu ada di ini. Kita membutuhkan beberapa variabel seperti vector, result untuk menangkap hasil dari MySQL. Lalu kita butuh login juga, karena sebelum masuk ke CS menu harus login dulu. Seperti kemarin kita membuat objek login LG, kemudian result, hasil dari login tersebut diambil dari fungsi user login dengan grup CS, karena kan customer service grupnya CS ya. Lalu kita tangkap, kita filter if result size sama dengan 2. Kalau benar dia isinya akan 2. Oke, kalau benar ini, kalau salah akan masuk ke bawahnya. Kalau salah seperti kemarin, kita tinggal copy aja. Dia akan meminta ulang untuk login lagi. Oke, kalau loginnya berhasil atau result size sama dengan 2, maka dia akan masuk ke sini. Seperti kemarin kita copy aja. Jadi butuh choose sama dengan kita set 1, kemudian while choose selama dia lebih kecil dari 99, dia akan terus ada di sini. Lalu menunya adalah customer service menu dengan isi create account, atau nanti kita tambahkan transaction history. Jadi si customer service bisa melihat history transaksi dari nasabah. Kemudian, nah ketika create account dia ada di sini. Berarti kita
buat dulu objeknya, yaitu bank service. Kita sebut dengan BS ya. Jadi di sini BS panggil create account. Nah, di sini string user itu adalah result. Kita bisa dapatkan nama user dari hasil result ini. Oke, jadi kita bisa tangkap di sini. String user name sama dengan result yang ke 0. Oke. Karena result ke 1 adalah grupnya, nama grup. Berarti di sini kita masukkan user name. Oke, sekarang kita coba run program kita yang terakhir ini. Oke, nah sekarang kita pilih menu kedua. Nah, kemarin kita punya user Della untuk customer service dengan password 2222. Oke, kita masuk Della, kita salahkan dulu misalkan 3333 passwordnya, dia akan failed. Kemudian kita tekan 1, kita masuk 2 lagi, kita masukkan Della, passwordnya 2222, berhasil masuk ke customer service menu. Kemudian kita create account, full name-nya sebagai contoh tadi adalah Rachel Weiss. Oke. Account number-nya 90001. Oke, selesai. Nah, sekarang kita bisa cek di tabel di database kita. Sekarang kita masuk ke MySQL, min-u root db bank. Kita coba cek di tabel customer. Select bintang from table customer. Karena kita belum bikin kodenya untuk melihat isi dari tabel customer. Jadi kita langsung lihat di dalam tabel database. Nah, ini terbentuk satu record, yaitu Rachel Weiss dengan account nomor 9001. PIN-nya adalah random. Dia PIN-nya 1069 dan saldo akhirnya adalah 50. Sekarang kita lihat di tabel transaction. Oke. Nah, di sini terbentuk satu record, yaitu bahwa account number 9001 dia melakukan deposit dengan sejumlah $50 di tanggal dan waktu ini. Kemudian sifatnya cash, saldo akhir juga 50, usernya Della, dan dia catatannya adalah opening balance. Oke, jadi kita berhasil membuat sebuah fungsi untuk create account di customer service.